Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 10 yang membahas tentang sholat jamak dan qashar. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas sholat jamak dan qashar itu mengenai kriteria juga ketentuan untuk melakukan sholat jamak dan qashar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tata cara dan juga aturan beserta niat yang harus dibaca oleh kita ketika melakukan sholat jamak dan qashar itu. Sebelumnya kami mempersilahkan kepada siswa sekalian untuk mengisi absen terlebih dahulu, baik di komen YouTube ataupun pada Telegram grup kelas kita ini. Kami persilahkan karena absensi ini sangat menentukan bagi aktivitas belajar siswa. Bagi yang tidak absen, mohon maaf, akan menerima resiko karena itu merupakan bentuk pengabaian belajar kita semacam daring seperti ini. Mari kami persilakan untuk mengisi absen terlebih dahulu, baik di komen YouTube maupun di Telegram kelas kita ini. Mari. Nah, pada kesempatan kemarin yang kita membahas mengenai sholat jamak dan qashar terkait aturan itu, hari kemarin ya kami telah menge-share PDF mengenai niat melakukan sholat jamak dan qashar. Mohon untuk dipelajari betul, karena dalam niat itu nanti kita akan memahami bentuk-bentuk tindakan yang harus kita lakukan ketika sholat jamak dan qashar itu berlangsung. Begitu ya, monggo untuk dipahami dulu. Langsung saja kita membahas lanjutan mengenai sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar, kami mengulangi sedikit mengenai sholat jamak dan qashar. Sholat jamak adalah menggabungkan dua kegiatan sholat di dalam satu waktu. Itu namanya sholat jamak. Sebagaimana contoh kemarin, kita melakukan sholat jamak dan qashar karena ada sebab-sebab tertentu. Antara lain, kita dalam keadaan bepergian yang melewati jarak tempuh kurang lebih 88,5 km. Itu menurut pendapat ulama yang lebih hati-hati. Tetapi kalau di dalam buku LKS, tidak juga buku paket, adalah hanya 80,640 km. Begitu kan? Itu perbedaan ulama. Tidak masalah. Yang penting menempuh jarak lebih dari 80 km. Kita bepergian menempuh jarak demikian itu berarti sudah sampai batas waktu kita diperbolehkan melakukan sholat jamak dan qashar. Begitu. Sebagaimana yang kami contohkan kemarin, kita pergi ke arah barat karena kita adalah warga Kabupaten Kudus. Pergi ke barat kurang lebih ya jarak sekian itu masuk di Kabupaten Kendal, kemudian ke barat lagi Kabupaten Batang, juga Pekalongan, dan sebaratnya lagi, itu berarti sudah melebihi batas 80 km lebih, sehingga itu boleh kita kerjakan sholat secara dijamak. Nah, begitu. Kemudian kita bepergian karena kita perginya itu bukan bertujuan untuk melakukan kemaksiatan, tetapi bepergian yang baik. Contoh, pergi untuk bersilaturahim
kepada saudara-saudara kita yang berada di sana, ataupun kita pergi berdagang yang melewati beberapa daerah itu pun diperbolehkan. Tetapi kalau kita pergi sejauh itu tapi bertujuan untuk kemaksiatan, maka tidak boleh sholat secara dijamak. Bentuk sholat jamak dan qashar ini merupakan bentuk kemurahan agama Islam. Dalam bahasa agama disebut rukhsah, tetapi kalau dalam bahasa kerennya disebut dispensasi agama bagi pemeluknya. Sholat tetap sholat, karena itu merupakan kewajiban individu bagi setiap manusia. Tetapi Islam, agama kita, memberikan kemudahan bagi pemeluknya dalam melakukan suatu peristiwa tertentu. Contoh ya, bepergian itu, maka sholat bisa dilakukan secara jamak, juga bisa dilakukan secara qashar. Begitulah kemurahan agama Islam, memberikan kemurahan kepada para pemeluknya. Gitu ya. Nah, di dalam sholat jamak dan qashar, langsung saja kita menuju pada praktek. Ketika kita berada di perjalanan, katakanlah sudah sampai di daerah Kendal ataupun Batang ataupun Pekalongan yang sudah melebihi batas itu, kita sampai sana kurang lebih jam 1:30 siang. Ya, 1:30 siang. Kemudian ketika kita di sana, bagaimanakah sholat kita? Ini tergantung kita. Kita milih sholat jamak itu takdim ataupun jamak takhir. Begitu kan kemarin ada keterangan jamak takdim, ada keterangan jamak takhir. Ini mohon untuk dipahami karena dalam PDF kemarin sudah terdata semuanya itu. Kita berada di sana 1:30. Katakanlah kita mengambil contoh melakukan sholat jamak takdim, begitu aja. Ya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Jamak takdim. Ketika kita menghendaki jamak takdim, berarti zuhur dengan asar kita lakukan menjadi satu. Ya, yang pertama kali kita harus mempunyai niat sholat untuk dilakukan jamak secara takdim. Setelah itu kita melakukan sholat zuhur dengan asar dilakukan secara jamak takdim. Maka pada waktu itu kita berniatlah untuk melakukan sholat jamak takdim. Coba di dalam PDF itu dipahami. Sholat zuhur dengan asar secara jamak takdim kita lakukan pada jam 1:30. Jadi nanti ketika masuk waktu asar, kita tidak usah melakukan sholat, itu pun bisa. Karena sudah digabung menjadi satu pada waktu 1:30. Karena kita sedang bepergian ke suatu wilayah yang melebihi batas lebih dari 80 km. Niat sholat jamak dan jamak takdim zuhur dengan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'ah taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat zuhur dulu dilakukan 4 rakaat seperti biasa. Ya, ada membaca Fatihah, kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Begitulah seterusnya sampai 4 rakaat itu zuhur, kemudian salam. Setelah itu berdiri kembali untuk melanjutkan jamak takdim asar dengan zuhur. Kalau tadi zuhur didahulukan, sekarang berlanjut dengan asar. Niatnya sekarang usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Begitulah niatnya. Sholat dilakukan tetap 4 rakaat. Membaca Fatihah, kemudian ada rukuk, sujud, iktidal, tahiyat awal, tahiyat akhir, berikut salam. Begitulah
prakteknya. Setelah itu selesai sholat 4 rakaat. Itu kalau kita kehendaki jamak takdim zuhur dengan asar. Tetapi barangkali di antara kita mungkin milih yang kedua ini lebih ringkas, yaitu dengan cara dikosor. Jamak takdim kosor lebih ringan. Kalau tadi 4 dengan 4 jumlah 8, tetapi kalau ini 2 dengan 2 menjadi 4. Kita kehendaki sholat jamak takdim zuhur dengan asar kosor. Sekali lagi, hal demikian ini tergantung kita memilih yang mana. Karena agama Islam memberi kemurahan kepada pemeluknya di dalam menjalankan syariat agama Islam. Yang penting kita mempunyai pemahaman dulu mengenai praktek sholat jamak dan kosor. Yang inti utama adalah kita mempunyai niat dulu. Kita sholat ini akan kita lakukan bentuknya bagaimana. Ya, ada jamak, ada kosor. Jamak takdim, ada jamak takhir. Begitulah seterusnya. Yang penting kita mengetahui itu dulu. Ya. Kemudian kita kehendaki sholat jamak takdim zuhur dengan asar secara kosor. Ya, begini praktiknya. Yang pertama kita menentukan niat dulu. Jamak takdim zuhur dengan asar secara kosor. Mari diperhatikan di dalam PDF itu zuhur dengan asar jamak takdim kosor. Kita lakukan jam 1:30 melakukan sholat itu. Kita niati jamak takdim zuhur dengan asar secara kosor. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qasran mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat dilakukan hanya cukup 2 rakaat. Hanya cukup 2 rakaat. Tetap kita membaca Fatihah, kemudian rukuk, sujud, ada i'tidal, kemudian salam. Setelah salam selesai, kemudian bangkit kembali melakukan sholat asar dengan duhur jamak takdim kosor. Niatnya sekarang usolli fardul asri rakaataini majmu'an bizuhri jam'a taqdimin mustaqbilal qasron mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu ya. Kalaupun kita niati kosor berarti meringkas, harus disebut kosron begitu. Kalau hanya sekedar jamak saja, tidak usah menyebut kata kosron. Kosor itu nanti meringkas. Jadi dalam prakteknya sholat asar jamak takdim kosor hanya 2 rakaat. Ya, hanya 2 rakaat. Setelah itu salam selesai. Nanti ketika sudah masuk waktu asar begitu, baik ketika kita masih berada di sana ataupun ketika kita dalam perjalanan, kita tidak usah sholat, tidak apa-apa, karena tadi sudah dilakukan sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Ya, itu kalau waktunya harian. Tetapi kalau waktunya sudah masuk waktu malam, bagaimana? Ini prakteknya tetap sama, hanya saja penekanan jumlah rakaat yang agak berbeda. Katakanlah duhur tadi siang, kemudian masuk pada waktu malam hari, kita masih berada di perjalanan. Kita masih berada di perjalanan. Sholat tetap sholat. Tetapi ketika kita berada di perjalanan semacam itu, ada aturan main. Malam hari kita belum pulang, masih berada di kejauhan sana. Bagaimanakah sholatnya? Terserah kita. Kita ingin melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau tadi di siang hari adalah jamak takdim, sekarang malam hari kita masih berada di perjalanan menghendaki sholat jamak takhir begitu. Sholat jamak takhir. Berarti sholat malam hari itu yang bisa dijamak dan kosor
adalah maghrib dengan isya, ya. Sholat maghrib dengan isya. Sholat maghrib secara normatif berjumlah 3 rakaat. Isya berjumlah 4 rakaat. Dalam praktek sholat jamak takdim ataupun takhir secara qashar, sholat maghrib tidak bisa dikosor. Jumlahnya tetap 3. Di dalam PDF kemarin begitu kan. Maghrib tetap 3. Tidak mungkin maghrib dikosor menjadi 50%. Yang semula 24 menjadi 2. Seperti sholat zuhur, asar, isya begitu kan. 4 rakaat menjadi 2. Kemudian maghrib yang hanya 3 rakaat kemudian dikosor dong jadi 1,5 rakaat ngono. Ya tidak ada. Makanya tetap 3 rakaat. Ya, tetap 3 rakaat. Kita masih berada di perjalanan menghendaki sholat jamak takhir maghrib dengan isya, ya, maghrib dengan isya. Niatnya sekarang Bismillahirrahmanirrahim sambil dibaca PDF-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat tetap dilakukan 3 rakaat karena kita menghendaki jamak dulu. Kemudian setelah selesai 3 rakaat, kemudian kita bangkit kembali untuk melakukan sholat jamak maghrib, isya dengan maghrib. Ingat, kalau hanya sekedar jamak, maka jumlah rakaatnya sama. Tetapi kalau ada istilah qashar, maka rakaat berkurang. Yang kita kehendaki contoh pertama ini adalah hanya sekedar jamak dulu. Kalau tadi dikatakan jamak maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian kita bangkit kembali melakukan sholat jamak takhir isya dengan maghrib. Sekarang kita melakukan jamak takhir isya dengan maghrib. Niatnya usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kita melakukan sholat jamak takhir maghrib dengan isya itu pada waktu katakanlah ya jam 9 malam. Itu pun bisa karena sudah masuk batas waktu sholat isya. Waktu kemarin sudah kami share di PDF sehingga meskipun hanya waktu perkiraan begitu, tapi insya Allah tepat kalau dalam kisaran waktu WIB ya, karena kita berada di wilayah Jawa, wilayah Indonesia bagian barat itu kurang lebih jam-jam sekian, insya Allah banyak yang tepat itu, meskipun hanya kisaran belaka loh ya. Maghrib dengan isya kita lakukan jam 9 malam, berarti sholat jamak takhir maghrib dengan isya. Yang pertama dilakukan 3 rakaat dengan niatnya tadi, yang kedua dilakukan 4 rakaat niatnya juga tadi ya. Sekarang kita menghendaki sholat jamak takhir maghrib dengan isya secara qashar ya, karena kita menghendaki itu kan ya, terserah kita milih yang mana. Yang kedua mungkin lebih diminati karena bentuk rakaatnya yang hanya sedikit, karena diniati secara qashar, diringkas. Niatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin qashran mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu. Sholat maghrib dilakukan 3 rakaat. Setelah niat kemudian membaca Fatihah sampai selesai 3 rakaat itu, kemudian salam, bangkit kembali melanjutkan sholat isya dengan maghrib jamak takhir qashar. Niatnya usolli
fardhul isya'i rakaataini majmu'an bil maghribi jam'a takhirin qasron mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat hanya dilakukan 2 rakaat. Hati-hati, karena kita menghendaki qasor, hanya 2 rakaat. Setelah itu sampai salam selesailah itu. Maka maghrib yang tadi kita tidak melakukan sholat dalam batas waktu itu karena kita masih berada dalam perjalanan dan kita menghendaki sholat maghrib dengan isya dijamak secara jamak takhir, maka melakukannya adalah batas waktu sepanjang waktu sholat isya itu, ya, waktu sholat isya. Lah, itu dilakukan. Ini yang mungkin kurang hati-hati. Sholat jamak semacam itu dilakukan, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, baik jamak saja ataupun juga jamak dan qasor, itu dilakukan ketika kita masih berada di dalam perjalanan dan belum pulang masuk pada batas wilayah kecamatan kita. Ya, seumpama kita ini berada di wilayah kecamatan kota, baik siswa yang berada di kecamatan lain nanti menyesuaikan di manakah tempat tinggal masing-masing siswa berdomisili mengikuti kecamatan masing-masing. Karena kita ini, sekolah kita berada di kecamatan Kota Kudus, saya contohkan saja ya, kita pergi ke daerah Pekalongan begitu, pulang sampai Kudus katakanlah jam 4 subuh, ya, pulang sampai Kudus jam 4 subuh. Dalam hal itu kita diperbolehkan melakukan sholat jamak dan qasar. Terlebih tadi sholat maghrib dengan isya dilakukan secara jamak takhir. Jamak takhir ketika kita masih berada di Pekalongan sana, belum sempat melakukan sholat maghrib dengan isya, kita bisa melakukan sholat jamak takhir maghrib isya itu sepanjang belum masuk wilayah kecamatan kota. Itu pun bisa. Kalau kita ini di kecamatan kota, batas wilayah kecamatan kota yang paling selatan, kurang lebih ya, itu sekitar mana? Sebelum masuk batas kecamatan wilayah kecamatan kota, itu bisa dilakukan sholat jamak. Digawe contoh yang utama saja. Ketika sebelum masuk gerbang Kabupaten Kudus itu, di situ terdapat musola. Kita bisa melakukan, sampai situ pun bisa kita melakukan semacam itu. Ya. Contoh lagi, bagi siswa yang berdomisili di Kecamatan Kaliwungu, melakukan perjalanan pulang sampai Kudus jam 4 subuh. Ya, sepanjang masih dalam wilayah kecamatan, sebelum masuk kecamatan, kita bisa melakukan sholat jamak takhir. Kalau Kecamatan Kaliwungu, kira lebih Masjid Menara Kudus, itu masuk wilayah kecamatan kota, sehingga ketika kita sampai di situ belum masuk waktu sholat subuh, kemudian kita melakukan sholat jamak takhir maghrib dengan isya, itu pun bisa. Di situ bisa, karena belum masuk wilayah kecamatan domisili kita, belum masuk tempat kita berdomisili di wilayah kecamatan itu. Ya, contoh lagi, sekolah kita ini juga di kecamatan kota. Bagi siswa yang berdomisili di Kecamatan Bayi, desa-desa sekitar ini ya, sebelah barat sekolah ini, sudah masuk di Kecamatan Bayi. Ini beda wilayah kecamatan. Seumpama sekolah kita melakukan perjalanan wisata, kemudian sampai di sekolah ini adalah jam 3 subuh. Kita belum melakukan sholat maghrib dengan isya. Ini sebuah contoh. Nanti ketika kelas 8 mbok menawa ada acara pelajaran perjalanan wisata begitu. Nanti ketika kita kelas 8, semoga ada lah,
Kita sampai di sekolah jam 3 subuh. Kita belum melakukan sholat isya dengan maghrib. Bagi yang wilayah Kecamatan Bayi, ketika sampai di sekolah ini melakukan sholat jamak maghrib dengan isya secara jamak takhir, itu pun bisa. Karena kita belum masuk wilayah domisili kecamatan kita ini. Kalau yang berdomisili di kecamatan kota, kita sampai di wilayah sekolah ini, ya sudah tidak bisa. Kenapa ketika masih berada di luar kecamatan tadi tidak melakukannya? Nah, begitu. Ini sebuah contoh. Nanti bisa dikembangkan sendiri dimanapun kita nanti berdomisili mengikuti kecamatan kita itu berdomisili. Ya, ini bisa dipahami. Sebelum masuk wilayah kecamatan, kita masih mempunyai kesempatan untuk melakukan sholat jamak dan qashar. Itu karena kita dalam keadaan bepergian, ya, karena kita dalam bepergian. Tapi kalau sudah masuk dalam wilayah kecamatan, ya sudah tidak bisa. Makanya kita harus mengetahui batas wilayah-wilayah tertentu. Inilah materi yang bersambung dengan bab 6 kemarin yang membahas dengan ilmu pengetahuan semuanya jadi lebih mudah. Nah, kita mengetahui batas wilayah-wilayah tertentu di dalam mempelajari materi ini masih berkaitan dengan materi IPS, mengetahui batas wilayah. Karena kita berdomisili di wilayah tertentu, maka batas wilayah tertentu itu bisa kita ketahui melalui ilmu pelajaran yang lain. Jadi mata pelajaran PA ini sambung dengan mata pelajaran yang lain. Kita bisa melakukan semacam itu, merupakan bentuk pengetahuan yang lebih. Jadi kita bisa melakukan apapun itu karena kita mempunyai ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang di bab 6 kemarin, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu dan mempunyai iman dan berilmu pengetahuan. Yang mempunyai semacam itu akan mudah melakukan sesuatu karena didorong dengan dasar iman juga ilmu pengetahuan. Allah menjanjikan mempunyai derajat tertinggi. Nah, karena mengetahui ada iman, ada ilmu pengetahuan. Begitu. Gitu ya. Ini bisa dipahami mengenai tata cara sholat jamak dan qashar. Itu semuanya dilakukan secara munfarid, bukan jamaah. Tetapi kalau menghendaki sholat secara berjamaah, maka niatnya ditambah. Yang tadi hanya sekedar adaan belaka begitu, kalau kita menghendaki secara berjamaah, maka yang menjadi imam harus ditambah dengan imaman. Contoh di dalam PDF yang paling bawah itu, usolli fardhul isya'i rakaataini majmu'an bil maghribi jam'ata akhirin qashran mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu yang menjadi imam. Tetapi kalau yang menjadi makmum hanya menambah kata makmuman begitu. Nanti apapun gerak kita mengikuti imamnya. Ya, mengikuti imamnya. Imamnya menghendaki qashar, kita mengikuti qashar. Imamnya menghendaki jamak belaka, ya kita jamak belaka. Jumlah rakaatnya utuh. Tetapi kalau qashar, jumlah rakaatnya berkurang. Ya, itu merupakan bentuk rukhsah, dispensasi, kemurahan agama Islam bagi pemeluknya melakukan syariat agama. Begitulah mudahnya Islam. Jadi agama Islam sangat rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, rahmat bagi alam semesta. Begitulah adanya. Begitu ya. Mohon untuk dicermati dan dipahami secara betul materi bab 10 ini. Maka di dalam memahami ini kalau belum menyusun jurnal sholat agak kerepotan. Sejak awal kami mengatakan agar jurnal diselesaikan. Maka kaitannya dengan ini nanti. Agar kita bisa memahami pelaksanaan sholat jamak dan qashar, maka jurnal itu harus diselesaikan dengan baik. Begitu ya. Terlebih nanti di bulan Ramadan, insya Allah akan kami berikan
tugas yang lain, hanya nanti berbentuk literasi nanti. Sama, tetap sholat, tapi ada penekanan literasi Al-Quran. Nanti di bulan Ramadan, insya Allah akan kami berikan semacam itu. Begitu, insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita akan ulangan harian di bab 10. Soal-soal insya Allah berputar masalah sholat jamaah dan qashar, hanya saja nanti materi kami berikan melalui kuisis, insya Allah seperti itu. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau belum memahami, silahkan bertanya di grup Telegram kelas. Insya Allah nanti kita akan membahas. Bagi yang bertanya akan mendapatkan nilai tambahan poin tersendiri. Karena itu merupakan bentuk keaktifan belajar siswa merespon materi yang disampaikan. Gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.